Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel YouTube Kiai Marketing. Ya, semoga kalian sehat-sehat di masa COVID ini ya. Dan kita semua bisa beralih ke kondisi normal dan COVID segera pulang dari tanah air kita. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Oke, malam ini kita lanjutin lagi pembahasan mengenai kredit mobil dengan ahlinya Mas Boy. Ya, apa kabar Mas Boy? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kayaknya seharian tadi meluncur aja nih ya dari tempat ke tempat ya. Melintir. Ya, ya. Semoga saudaranya yang sedang kena COVID segera sembuh ya, Om Boy. Amin ya Rabbal alamin. Matur suwun. Oke, teman-teman juga tolong doakan ada saudaranya Mas Boy yang terkena COVID ini ya. Nah, Mas Boy hari ini mau menjawab pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan Anda semua, yaitu berkaitan dengan sebenarnya kalau kita mau ngajuin kredit mobil, itu leasing mana yang lebih gampang approve, Om Boy? Sama apakah pengajuannya itu sebaiknya serentak atau tunggu approval satu-satu dulu, Om Boy? Nah, monggo dijawab, Om Boy. Jadi gini, saya coba jawab yang pertama bahwa untuk pengajuan atau permohonan kredit kendaraan itu biasanya melalui pembiayaannya itu ada dua versi. Bisa lewat bank, bisa lewat dengan perusahaan jasa financing ya, atau leasing lah gitu. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi dari pengajuan ke pihak bank, kita akan mendapatkan rate bunga yang lebih murah. Itu sudah pasti. Dan selisih gap-nya dengan perusahaan leasing biasanya hampir di atas 2%. Misal kita ambil contoh BCA 1 tahun itu bisa 3, sekian. Sedangkan di perusahaan leasing itu 1 tahun sekitar 5, sekian. Gitu. Atau 4,9 misalnya gitu ya. Jadi gap-nya hampir rata-rata 2% ke atas untuk per tahunnya. Dan itu untuk tenor di 1 tahun. Semakin tenornya semakin panjang, dia juga gap-nya pasti akan lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tenor dalam jangka waktu pembayaran, kalau leasing itu rata-rata bermain di 3 sampai 4 tahun. Ada beberapa leasing yang sampai 5 tahun. Tapi nggak banyak pemainnya. Karena mereka berpikiran bahwa mobil itu depresiasinya sangat tinggi. Jadi kalau terlalu lama, mungkin nanti kalau customer-nya bosen atau apa gitu ya, mereka akan menghindari itu. Makanya mereka biasanya bikin 3 sampai 4 tahun. Walaupun ada yang beberapa yang sampai 5 tahun. Ya, mobil saya kalau di bank, tahun itu mobil saya. Ya, kalau di bank itu rata-rata hampir semua menyediakan 5 tahun. Nah, kenapa leasing nggak bisa ngelawan bank? Karena leasing juga duitnya dari bank. Ngutangnya ke bank. Iya, dia dapat pendanaan juga dari bank. Otomatis mereka nggak akan bisa nge-fight bank. Itu dari segi bunga, bank pasti lebih menang daripada leasing. Tapi dari segi pengajuan, leasing lebih fleksibel dibandingkan bank. Gitu. Jadi jadi gini. Untuk di tingkat survei itu semua bank pasti punya surveyornya yang independen. Dia meng-hire dari pihak luar yang dari pihak banknya sendiri nggak bisa tahu siapa nih yang bakal survei itu. Jadi misalnya saya misalnya surveyor dari banknya ya, saya surveyor resmi karyawan banknya gitu. Setelah saya survei, menurut saya nih customer oke. Tapi selang berapa hari nanti ada surveyor independen.
datang lagi berkunjung, survei lagi. Kalau menurut dia nggak oke, itu kita bisa jadi banding atau ya di reject. Nah, kekurangannya di situ. Terus prosesnya agak lebih lama kalau di bank. Ya, agak lebih lama karena pertimbangan yang dia punyai itu lebih banyak. Nggak bisa secepat di leasing. Nah, kalau di leasing, ada beberapa leasing yang menggunakan pihak ketiga, tapi prosesnya nggak akan selama bank. Biasanya leasing paling lama 3 hari, 4 hari itu sudah selesai. Tapi kalau bank rata-rata seminggu. Ya, itu dari proses. Terus dari segi data, bank lebih ribet dibandingkan leasing. Kenapa? Kembali lagi tadi gitu. Dia surveyornya dia ada yang independen gitu ya. Terus dia juga mungkin karena gua udah keluarin kasih bunga kecil, otomatis gua harus saring filter customer sebagus-bagusnya nih untuk menghindari kredit macet. Gitu. Nah, kalau leasing dia lebih fleksibel. Istilah kasarnya, misalnya gini, salah satu contoh. Jadi untuk bahasanya SKU. kalau misalkan mau dipersingkat, kalau lo mau cari bunga rendah ya pergi ke bank, kalau mau cepat ya leasing gitu aja ya. Betul, ya. Nah, kalau untuk data misalnya ada yang berpikiran, emang datanya bedanya apa antara bank sama leasing? Salah satu contoh aja misalnya gini, kalau Anda punya usaha atau wira swasta, Anda harus punya SKU, surat keterangan usaha. Ya, kalau di leasing itu cukup sampai tingkat sekitar RT RW udah cukup. Jadi mengetahui RT atau RW bahwa Anda punya usaha rumah makan bakso misalnya gitu. Tapi kalau di bank itu harus sampai tingkat kelurahan. Ya. Jadi itu salah satunya. Terus kalau rumah ngontrak di bank itu berat. Berat approval-nya gitu. ya. Ya, berat untuk approval-nya. Tapi kalau leasing masih bisa. Kasarannya gini, leasing 50% atau 40% dari DP, 40% DP-nya itu dia berani rumah kontrak. Tapi kalau bank belum tentu. Bank mungkin bisa sekitar 50% baru berani approval kalau Anda ngontrak. Itu Om Angke. Jadi memang plus minus ya, gitu. Ya. Nah, kalau berarti kalau mau cepat memang ke leasing ya. Kemudian kalau mau murah ke bank. Nah, di antara kita ngomong yang leasing lah, dari leasing kira-kira yang menurut pengalaman Mas Boy itu bisa lebih mudah dan lebih cepat mana nih, Mas? Ya, kalau bicara leasing pengen yang kira-kira cepat, saya bisa kasih clue-nya gini. Cari perusahaan pembiayaannya itu yang memang dia punya aset banyak, aset besar. Atau istilahnya leasing-leasing ternama lah. Itu biasanya proses approval-nya lebih cepat ya. Tidak seperti, misalnya gini, saya ambil contoh lah. Pembiayaan di Indonesia ini 3 besar nomor 1, 2, 3 leasing company apa aja? FIF atau apa? Ya, kalau FIF itu khusus sepeda motor. Sepeda motor, ya. Ya, kalau untuk kita bicara mobil, itu pemain besarnya antara Adira, Astra Credit Company, ACC ya. Astra Credit Company ya, Adira, Otto. Nah, itu pemain-pemain yang memang ya spesialis untuk leasing kendaraan. Itu bukan berarti yang lain nggak besar, cuma maksudnya yang namanya dari dulu sampai sekarang masih terdengar dan tidak naik turun, itu dalam arti gini, kadang leasing suka ada yang stop selling. Di saat dia banyak kredit macetnya, dia akan stop untuk penjualan. Dia nggak akan bikin buka keran untuk penjualan. Untuk approval kreditnya dia nggak akan buka. Ya, kredit baru dia nggak akan buka. Ya,
selama minimal 2 bulan atau 1 bulan. 1 bulan sampai 2 bulan itu mereka stop selling istilah kasarnya. Mereka fokus untuk recovery di collection-nya. Itu. Nah, setelah udah bagus baru dia buka jualan lagi. Itu. Jadi kalau leasing-leasing yang kasarannya mungkin nggak terlalu besar ya, asetnya akan mengalami seperti itu gitu. Itu. Nah, berarti kita harus milih yang leasing yang besar dong. Berarti kalau leasing besar biasanya bukannya syaratnya tambah ribet, Mas? Setahu saya kalau syarat itu sebenarnya gini. Syarat itu bisa jadi mudah, bisa jadi ribet, tergantung dari surveyornya. Ya pada video pertama kemarin kita ya. Ya, saya jadi gini, ada surveyor yang saklek, kaku. Ada surveyor yang dia lincah lah, bisa bermain selah di mana aja. Misal, ya itu tadi, ada kekurangan nih. Saya open aja. Saya udah ngontrak di sini selama 5 tahun. Nah, terus Pak, ada surat perjanjian kontraknya nggak? Oh, nggak ada. Tapi Bapak ada kwitansinya? Ada. Nah, cuman kwitansinya saya cuman ketemu yang 2 tahun terakhir nih gitu ya. Yang 3 tahun terakhirnya ini saya nggak ada. Ini saya buka kartu, kalau surveyor yang lincah dia, oke Pak, nggak Bang, terus saya bikinin. Ya betul. Tapi ya. biasanya surveyor itu akan membantu seperti itu setelah dia punya feeling bahwa customer ini bagus. Customer ini karakternya bagus dan kapasitasnya juga mencukupi gitu ya. Jadi nggak asal dia bantu gitu. Karena apa? Itu akan kembali ke KPI-nya dia. Ya, performanya betul. Dia kalau misalnya itu macet, dia juga yang kena gitu. Jadi otomatis itu akan kembali ke si surveyornya sendiri. Dia bisa lincah atau bisa feelingnya bagus apa enggak untuk menilai si customer tersebut gitu. Ya. Ya. Gitu. Lalu faktor apa lagi kalau yang berkaitan dengan pengajuan ke leasing ini? Apakah ada enggak sih leasing yang kira-kira bunganya lebih miring daripada yang lain, tapi juga kecepatannya oke lah? Gitu. Oh ada. Kalau leasing ada. Jadi gini, pasti ada. Cuman biasanya dia hanya memanfaatkan momen-momen tertentu. Yang lagi promo gitu loh. Misalkan yang bulan Juli ini jadi gini, yang lagi promo siapa aja? Gitu. Tahu nggak? Biasanya, saya nggak tahu kalau yang lagi promo sekarang. Jadi gini, karena sekarang kondisinya pandemi, Om. Jadi agak susah nebaknya ya. Tapi kalau misalnya kita bicara normal, itu mereka biasanya suka bikin rate-rate bagus itu misalnya di hari-hari kemerdekaan, ya, hari ulang tahun Jakarta. Nah, itu biasanya atau di hari ulang tahunnya leasing tersebut gitu. Nah, itu biasanya suka ada subsidi bunga, istilah kasarnya. Kita ambil contoh aja kalau Om Angke misalnya beli mobil di PRJ, pada saat ada PRJ sama beli di showroom yang bukan pameran di PRJ, itu pasti akan ada beda. Ada potongan bonusnya ya? Ya, entah itu bonusnya akan ditambahin, atau bunganya spesial, itu pasti akan ada bedanya. Kalau saya biasanya ngambil mobilnya itu kalau menjelang akhir tahun, Om, bulan November, Desember, ya, kan betul. harganya masih harga 2021 kayak gini kan, jadi harganya lebih murah. Sama, jadi gini, sama biasanya ada diskon akhir tahun dari leasing ya, Om. Betul. Jadi gini, kalau untuk akhir tahun itu biasanya dealer-dealer itu dia jor-joran. Kenapa? Mereka akan fokus untuk menghabiskan unit tahun tersebut. Gimana caranya mobil tahun 2021 habis di tahun 2021. Jangan sampai pindah sampai di 2022. Kenapa? Karena harganya akan jatuh. Karena NIK itu nggak bisa dirubah. Nomor rangka kendaraan itu nggak bisa dirubah. Nah, itu akan mempengaruhi. Karena rata-rata kebanyakan orang Indonesia itu masih mempunyai pemikiran bahwa kalau misalnya gue di tahun 2021
beli mobil baru tapi produksinya tahun 2020. Dibilangnya banci mobilnya. Karena cuman menang di tahun pembelian, tapi bukan dari pajaknya. Karena yang dimasuk itu tetap tahun produksinya itu 2020. Nah, itu kalau kita jual lagi, biasanya itu jadi senjata buat pedagang atau yang beli untuk menjatuhkan harga. Tapi kalau misalnya kita memang tidak memikirkan hal itu sebenarnya menguntungkan. Kenapa? Karena itu kembali lagi tadi Pak Kiai bilang, diskonnya akan lebih besar. Sama Bahkan kan sebenarnya BPKB ini jadinya kan juga bulan Januari, Februari, Pak. Nggak bisa langsung jadi. Artinya kalau dari plat nomor kan tetap Januari atau Februari 2022, Pak. Kalau kita beli iya, November 2, betul. 2021. Tapi di STNK-nya tercantum nomor tahun produksinya nggak bisa dirubah, Pak Kiai. Ya. Ya, Tapi jarang nah lah yang tahu gitu-gitu. Saya selama ini jualan mobil juga mereka ngelihatnya tahun berapa? 2021. Padahal mobilnya turunnya bulan Desember kan gitu. Iya, nah itu dia. Makanya kembali lagi kan tadi saya bilang ada beberapa yang memanfaatkan itu sebagai untuk menurunkan harga. Gitu. Apalagi? Ada tips lain lagi. Tadi tipsnya berarti yang pertama adalah kalau pengen cepat pilih multi finance atau leasing. Kalau pengen murah pilih bank. Kemudian yang kedua, kalau mau cepat lagi di multi finance, pilih multi finance yang besar, urutan 1, 2, 3 sebagai market leader-nya ya. Kemudian yang keempat tadi adalah coba cari momen-momen khusus pada saat banyak diskon, misalkan PRJ, misalkan 17 Agustus, dan misalkan akhir tahun. Nah, yang proven biasanya akhir tahun. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk masalah harga yang bagus dapat diskon, itu biasanya satu lagi saya tambahin, apabila berganti model baru. Biasanya model yang lama itu diskonnya akan lebih besar juga. Oh ya, itu facelift ya. Jadi kalau misalkan ada Avanza facelift 2022, berarti Avanza yang 2021 harganya jatuh ya. Iya. Biasanya cuma beda bempernya doang ya. Atau betul. Lampunya, atau misalnya gini, Pak Kiai, tetap di tahun 2021, cuman di bulan Juni itu terjadi facelift gitu ya. Ya. Nah, itu yang sebelumnya itu di 2021 juga sama, itu diskonnya biasanya selisih 5-10 juta. 5-10 juta loh, lumayan. Iya. Cuma beda bemper doang. Iya, gitu. Untuk beberapa orang yang mungkin lebih memilih fungsi, mengutamakan fungsi, tidak mengutamakan model, itu sangat berpengaruh banget diskon itu gitu. Tapi kalau modelnya benar-benar berubah kayak ras, kemudian jadi ras yang 7-seater itu kan udah beda konsep, Pak. Nah itu gimana kalau yang pada saat itu? Berarti ya, kalau itu kembali lagi. Murah banget berarti ya? Iya, makanya kalau misalnya itu kan kalau yang seperti tadi Pak Kiai bilang itu udah bukannya facelift lagi, tapi udah major change ya. Udah berubah total. Iya, jadi biasanya kalau kayak gitu malah diskonnya bisa selisihnya bisa sampai 20 juta. Ya, betul. Yang model lama sama model baru gitu. Sama kalau mau diskonnya besar yang CC-nya gede ya, misalkan Camry bisa diskon 25 juta tuh akhir tahun. Iya, betul. Karena jarang peminatnya. Semakin mobil itu jarang peminatnya, semakin besar diskon di akhir tahunnya. Karena dealer akan berpikir, gua di tahun yang sama aja jual ini berat. Apalagi tahunnya udah lewat. Gitu. Nah, dan satu lagi, jangan berpatokan sama satu dealer. Rajinlah keliling. Untuk mencari tahu itu. Meskipun misalkan ya kita kasih contohnya misalkan Toyota itu kan ada Astrido, ada Auto 2000. Iya. Jadi gini,
perbedaan antara Auto 2000, Tunas Toyota, Astrido, Plaza Toyota itu adalah gini. Auto 2000 adalah authorized dealer dari TAM, Toyota Astra Motor. Jadi Auto 2000 itu adalah divisi resmi penjualan retail dari Toyota Astra Motor. Jadi TAM punya divisi resminya itu namanya Auto 2000. Astrido, Plaza Toyota, Tunas Toyota ini adalah main dealer. Yang tadi saya sebutin itu, mereka ngambil mobilnya, beli mobilnya ke Auto 2000. Tapi gitu, jadi selalu lebih tinggi loh harganya daripada 3 orang itu. Maksudnya lebih tinggi apanya nih? Kalau OTR sama, Pak Kiai. Kalau OTR sama. Kalau OTR semua sama. Biasanya hanya berbeda di diskon. Tapi ya, diskon pun itu sudah ada kesepakatan dealer. Biasanya dipatok 5 juta, nggak boleh ada lebih dari 5 juta. Kalau lebih dari 5 juta itu akan terjadi penalti ke dealer yang melanggar. Saya pernah ngalamin itu pada saat penjualan apa ya waktu itu ya, Toyota Avanza atau apa gitulah, saya lupa. Pokoknya produk laris dan itu diskonnya nggak boleh lebih dari kesepakatan diskon yang ada. Kalau ketahuan itu dealer yang melanggar bisa kena penalti sampai 150 juta. Dari kesepakatan itu. Dan hati-hati itu suka ada mystery shopper-nya. Nah, mystery shopper itu fungsinya mancing-mancing ke sales untuk nanya diskon. Misalnya kesepakatan diskon 5 juta, ternyata ada yang ngasih udah 5,5 atau 6 juta. Nah, itu kalau ketahuan dealernya akan kena penalti. Oke. Gitu. Oke, jadi yang kelima itu adalah bahwa kita harus shopping around, kita harus cari survei ke cek harga ke beberapa dealer ya. Gitu ya. Ya, betul. Oke, Mas Boy, mungkin 5 tip itu sudah cukup mendalam. Ya, kita berlanjut ke video berikutnya ya, guys. Oke. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.